Pemirsa, ledakan petasan mewarnai tawuran dua kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara. Ironis, tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Aksi tawuran dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Mandala Bypass Medan, Sumatera Utara. Video amatir direkam warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi bentrokan. Saling lempar batu terjadi antar dua kubu, bahkan sempat terdengar suara ledakan. Saksi menyebut tawuran antar dua kelompok pemuda sudah setahun terjadi, bahkan polisi kerap datang ke lokasi untuk membubarkan. Diduga tawuran terjadi karena saling ejek di media sosial. Ejek-ejekan antar mereka di sosmed itu sering mereka tawuran? udah hampir setahun. Sering tawuran gitu aja? Itu selalu di tengah malam mereka tawuran. Sejumlah pelaku diamankan untuk dimintai keterangan. Warga berharap para pelaku bisa ditangkap dan mendapat efek jera agar tawuran di sekitar pemukiman warga ini tidak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, langgar protokol kesehatan, ratusan warga yang mandi bersama tradisi Bali Mau di Padang dibubarkan polisi. Saat mengikuti tradisi yang digelar di bulan Ramadan, warga tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Polisi membubarkan paksa ratusan warga yang memadati lokasi bendungan Kota Padang, Sumatera Barat guna menggelar tradisi Bali Mau. Tradisi mandi bersama ini digelar memasuki bulan suci Ramadan. Namun tidak satupun warga menggunakan masker dan menjaga jarak. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Padang dan Polresta Padang telah mengeluarkan larangan untuk menggelar tradisi Bali Mau karena menimbulkan kerumunan. Satu persatu warga yang tengah mandi di sungai diusir secara paksa oleh petugas. Pembubaran dilakukan guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Padang yang selama 2 hari terakhir meningkat. Jadi dengan inilah kita bisa bertindak atau mengantisipasi bagaimana COVID-19 ini bisa kita atasi supaya jangan tersebar karena sudah dilarang ya untuk berkerumunan. Ini masyarakat kita karena mengingat masuknya dalam bulan suci Ramadan ya adatnya kebiasaan daripada kita orang Minang ini ya. Selain di kawasan Lubuk Binturun, pembubaran juga dilakukan di sejumlah lokasi pemandian di kawasan Koto Tangah dan Pantai Cipago Purus, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, bak koboi jalanan, seorang pria beberapa kali melepas tembakan di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Pelaku mengacungkan senjata api dan menembakkan ke udara di tengah ramainya pasar. Rekaman CCTV seorang pria diduga menembakkan senjata api ke udara di Bandung, Jawa Barat meresahkan warga. Apalagi tembakan sebanyak 4 kali di tengah ramainya situasi pasar. Pasca aksi koboi jalanan ini viral di media sosial, polisi langsung membekuk pelakunya. Aksi penembakan dilakukan karena pelaku sakit hati dengan seorang warga berinisial A yang menganiaya pegawainya. Terduga pelaku ini datang ke sana tujuannya untuk mencari seseorang dengan inisial A, kemudian tidak terima karena salah satu pegawai yang bersangkutan ini dipukuli. Namun karena saudara A yang dia cari ini dia tidak ketemukan, akhirnya yang bersangkutan marah-marah. Polisi juga mengamankan 1 pucuk pistol airsoft gun, peluru, dan kartu identitas menembak yang dibeli pelaku dari toko di media sosial senilai jutaan rupiah. Saya mendapatkan dari online. Dari online? Siap. Online apa tuh? Saya masih Belanja online? Betul, online shop. Terus mendapatkan kartu tanda anggota itu dari siapa? Dari paketannya, Bang. Hah? Dari paketannya. Dari paketannya? Sudah sama anggotanya langsung? Siap. Pelaku ditahan di Mapolrestabes Bandung.
Polisi juga menyelidiki identitas toko di media sosial yang menjual senjata dan kartu identitas menembak. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kepergok petugas saat mempreteli knalpot dan bemper mobil sitaan Dishub DKI di parkiran Irti Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi kejar-kejaran terjadi karena pelaku kabur melompati pagar, namun wajahnya terekam jelas video amatir. Pria ini terus membantah meski telah tertangkap basah sedang mempreteli knalpot dan bemper mobil sitaan di halaman parkir Irti Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku berdalih sedang tidur di kolong mobil. Namun terlihat jelas tangannya dipenuhi oli dan didapati gergaji besi di kolong mobil. Aksi kejar-kejaran terjadi karena pelaku yang terus berkelit melarikan diri dengan melompati pagar. Diduga pelaku berjumlah 2 orang, satu rekannya bertugas memantau situasi dan kerap mencuri spare part mobil sitaan milik Dishub DKI. Anggota kami melihat ada kecurigaan di sebelah parkiran mobil yang di video itu. Nah, anggota kami langsung turun melihat dan menegur. Ternyata terduga itu bisa dibilang maling gitu loh. Yang selama ini spare part mobil yang diparkir itu hilang. Wajah pelaku yang terekam jelas video amatir dijadikan barang bukti. Polisi memburu kedua pelaku. Dari Jakarta Pusat, Radiston Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 3 pria di Tangerang, Banten tewas setelah pesta minuman keras oplosan. Para korban membeli miras secara online, sementara pengoplos mencampur alkohol bahan obat dari tempatnya bekerja. Tiga pria ini tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit karena sebelumnya tidak sadar akibat pesta minuman keras di Balaraja, Tangerang. Para korban sempat 2 hari dirawat di rumah sakit, namun kondisi terus memburuk setelah tim medis berupaya menyelamatkan. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap penjual miras oplosan, Jajar, warga Sukamulya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Jajar mengakui menjual pada para korban meski tidak saling kenal. Pelaku menjual miras oplosan dalam botol secara online. Jadi sistem COD ya? Iya, sini saya aja gitu. Jadi pesan dia handphone kamu, telepon kamu, dia datang. Saya, teman saya ngasih ke yang lengan itu. Misalnya saya biasa, saya makan baru, jadi saya belum tahu gitu. Makanya dia langsung ke teman saya, udah kasih tahu. Satu botolnya dijual berapa duit? Yang kecil 40.000. Tamburannya tas kucuk. Untuk aja dia sebotol kecil dikit gini doang nih. Harusnya mah mungkin dia kan udah biasa kali Pak, karena dia mungkin dia kerasa kali makanya agak banyak mungkin gitu. Dari rumah Jajar, polisi mengamankan sejumlah miras oplosan yang akan dijual. Selain 3 orang yang tewas, 3 pria lain juga dirawat di rumah sakit karena miras oplosan. Jajar ternyata mengambil alkohol dari tempatnya bekerja yang merupakan bahan obat. Miras juga dicampur dengan berbagai minuman energi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti sejumlah miras oplosan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sindikat pemalsu surat rapid test di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku menjual surat rapid test palsu seharga Rp200.000. Dua pelaku pemalsu surat rapid test di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah dibekuk polisi. Kedua pelaku menawarkan surat keterangan rapid test non-reaktif kepada sopir dari luar daerah yang hendak masuk ke perusahaan di area pelabuhan. Satu surat palsu dijual seharga Rp200.000. Kasus terbongkar setelah seorang korban curiga telah mendapat hasil rapid test meski belum menjalani pemeriksaan. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku mencatut nama klinik di wilayah Kroya, Cilacap. Atau kalau mau melakukan perjalanan keluar kota,
Dan ini menjadi salah satu item yang digunakan dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu. Di sini dapat kita ungkap pada saat mau masuk ke perusahaan yaitu PT DUS di wilayah Cilacap, dia harus menunjukkan surat, driver ini harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID. Selama 2 bulan beraksi, pelaku telah mencetak puluhan surat rapid test palsu. Kadang ada yang 150, ada yang 200, ada yang 130. Cuman itu saya baru jalan berapa hari lah, nggak nyampe. Kedua pelaku dijerat pasal pemalsuan surat, terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa hendak menyelidiki dugaan perselingkuhan suaminya. Seorang wanita pensiunan PNS di Sleman, Yogyakarta malah tertipu ratusan juta rupiah setelah diajak kerjasama bisnis emas. Tak pernah dapat keuntungan, uang korban digunakan pelaku untuk bersenang-senang. EW, warga Bumijo, Yogyakarta ini ditangkap polisi setelah dilaporkan pensiunan pegawai negeri sipil sebuah rumah sakit. EW menipu korban hingga ratusan juta rupiah setelah mengajak bekerja sama bisnis emas dan batu merah delima. Namun selama 1,5 tahun, korban tidak mendapatkan keuntungan. Menurut EW, awalnya diminta menyelidiki dugaan perselingkuhan suami korban. Setelah mengikuti suami korban, EW sering diberi uang saku dan uang bensin. Mengetahui korban memiliki banyak uang, EW kemudian berpura-pura mengajak korban untuk melakukan bisnis emas. Buat senang-senang kamu beli ini. Sama pacar saya. Sempat nanya nggak yang korban itu hasilnya mana dari kerjasama itu? Jarang nanya, Mas. Kalau sama korban kamu ngakunya sebagai apa? Punya pekerjaan apa? Atau ngaku sebagai apa? Nggak ada ngaku sebagai siapa-siapa. Kok bisa korban bisa percaya ke kamu? Ya mungkin kemakan omongan saya teman. Hasil penyelidikan polisi, korban memberikan uang pada EW secara bertahap. Pelaku menjanjikan membelikan emas banyak 15 batang dan 33 butir batu merah delima yang akan dijual di luar Pulau Jawa dengan harga yang lebih tinggi. Dengan total nilai kerugian sekitar 785 juta rupiah. Jadi untuk kronologis awal, jadi korban diiming-imingi oleh tersangka yang sudah kita amankan untuk perihal pembelian emas dan merah delima. Nah, awal mula kejadian itu sekitar bulan Juli 2019 sampai terakhir bulan Oktober kemarin. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, sepatu, dan baju yang dibeli dari hasil menipu. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Terpikat rayuan pria di media sosial. Tumini, warga Bogor, terlantar di Jalan Raya Cirebon. Tasnya berisi uang juta rupiah dibawa kabur teman kencang. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.